Omset per bulannya berapa nih Mbak? Omset per bulan saya rata-rata per hari itu sekarang sekitar di angka 9 ya. jadi sebulan tuh 250 paling sedikit lah. 250 ya? Wow, keren banget ya. Ini udah Juta. Juta. Nah, 250 juta. 250 juta. Gimana Kak? Tergiur gak sih? Halo, kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya lagi di Salatiga. Saya mau mengunjungi teman saya. Ini dia lagi punya bisnis toko roti. Hai, halo. Gak boleh cium dulu. Mbak Ciwi. Terima kasih ya sudah diizinkan ini ke sini. Senang hati kami. Waduh, keren banget loh Mas. Ownernya Dapur Mida, namanya Mbak Mida sendiri. Mbak, produknya tuh keren-keren ya. Tadi aku udah keliling Gitu ya. di Instagramnya juga. Ini boleh tanya-tanya ya, Monggo. sharing-sharing nanti siapa tahu untuk berbagi teman-teman yang bisnis itu. Sejak kapan Mbak ini bisa sampai kayak gini? Sebenarnya mulainya dari 2008. Jadi 2007 anak saya lahir. Saya kan dulu bekerja ya. 2007 anak saya lahir. Saya tuh pertama kali pegang anak saya di tangan saya tuh saya berdoa, Tuhan, maksud saya mau kerja terus dari pagi sampai sore. Saya pengen jadi ibu yang lebih punya banyak waktu di rumah. Itu 2007. 2008 ketemu NCC. Bu Fatmah itu kan inspirator sekali ya. Selalu berkata jangan pernah takut memulai, pokoknya jalan aja. Kita belajar, jualan itu belajar tapi dibayar. Bu Fat selalu bilang begitu. Nah itu 2008 saya mulai awal jualan. Tapi 2008 anak saya masih umur setahun. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak lanjut dulu karena saya masih kerja, pulang sampai rumah jam 6, masih bikin kue. Besok pagi-pagi udah berangkat, saya memutuskan kayaknya jangan dulu. Akhirnya saya berhenti di 2008 itu. Mulai lagi 2014. Ya, mulai lagi 2014, mulai dari cake fondant yang karakter itu ya. Awalnya mulai dari cake fondant. Sebenarnya awal kenapa saya merintis Dapur Wida ini karena saya melihat gini, di Salatiga itu orang kalau pengen beli ulang tahun cuman kuenya itu cuman buat foto doang, habis itu nggak kemakan karena tidak menikmati rasa kuenya. Nah, awal saya pengen jualan tuh karena saya melihat bahwa saya kepengen orang itu hari istimewanya mereka itu bukan hanya foto dengan kue cantik, tetapi juga acara itu meriah karena makanannya tuh enak dan berkesan buat tamu gitu. Nah, saya mulai bikin kue yang saya berharap, saya berdoa kue itu ketika hadir di dalam sebuah acara itu betul-betul menambah sukacita di dalam acara itu gitu. Nah, mulainya dari cake yang karakter itu, kemudian kami mulai
jualan sifon cake. Sifon. Jadi iya. dari kue ulang tahun memang langsung bergeraknya ke sifon. Dari sifon itu mulai banyak sekali pesanan. Kalau cake karakter itu kan pemesannya terbatas ya, karena harganya juga tidak bisa dibilang murah. Tapi ketika mulai bergerak ke sifon itu memang akhirnya pasarnya semakin besar dan sampai sekarang ini. Best sellernya di sini apa Mbak? Masih sifon cake. Masih sifon cake. Kalau ulang tahun masih sifon cake dengan dekorasi yang kayak digondrong. Oh gitu. Tapi untuk misalkan kita ada event-event untuk hantaran itu sifatnya juga masih. Iya. Hantaran terakhir ini yang banyak kalau nggak sifon yang sifon keju itu malah roti sobek. Roti sobek ya. Roti sobeknya itu sempat banyak banget juga Untuk hajatan gitu ya. Iya. Pengajian gitu sudah mulai. Saya sekarang lebih banyak pegang R&D, jadi research and development aja. Jadi karena kan produk itu harus terus berkembang ya. Maksudnya customer tuh kayak menantikan ada produk baru apa lagi nih gitu. Jadi memang saya malah sekarang lebih concern ke mau ngeluarin apa lagi nih gitu di sini. Nah kalau suami saya lebih ke mengawal operasional supaya berjalan dengan baik dan yang handling semua. Pasti dia jadi kerja bareng berdua. Misalkan ya kalau bikin cake ini kan tidak semua orang bisa ya. Nah itu Mbak Wida gimana? Harus merekrut seorang chef atau memang dari orang biasa kita ajarin? Kalau saya ya, saya bisa apa, kemudian saya mengajarkan ke orang lain, karena kalau kita mengandalkan ke orang lain yang pintar, kemudian gimana ya, buat saya tidak bisa memastikan bahwa bisnis ini nih masih saya yang handling gitu. Jadi kalau saya mengajarkan ke karyawan. Tapi kira-kira ada training khusus nggak untuk orang yang misalkan yang kayak desain partnya gitu? Kalau saya sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi memang nggak bisa larinya, memang saya memilih tidak berlari yang datang orang yang sudah bisa kemudian karena buat saya gini, saya punya selera saya yang berbeda ya. Maksudnya kalau kita narik orang baik dari bakery lain, dia punya budaya dari sana, budaya kerja, selera desain yang belum tentu cocok sama selera desain saya. Jadi kalau saya lebih memilih selera desain saya tularkan ke karyawan. Gitu. Sekarang berapa Mbak yang bisa misalnya kita pasrahin untuk mendekor, untuk membuat kue tart itu? Kalau dekorasi saya sekarang ada 4 orang. 4 orang ya, khusus dekorasi ya? Khusus dekorasi. Terus untuk bread atau snack yang lain gitu? Kalau produksi total ada sekitar 10 orang kayaknya. Total 10 orang, Iya. itu belum termasuk yang di depan? Belum termasuk yang di depan. Yang di depan 2 orang? Yang di depan 4 orang. 4 orang, jadi jobnya memang sudah terpisah. Sudah dia ada terpisah yang sama sekali. kasir, ada yang terima pesanan gitu ya. Keren banget ya. Terus mungkin tidak punya produk yang hanya keluar di hari-hari tertentu. Semua reguler ada di setiap hari. Gitu. Oh iya, kemarin saya lihat tuh Mbak di Instagramnya ada Pak Wawawi datang. Itu acara Mbak mau ngasih bantuan atau gimana? Enggak sih, kunjungan aja beliau menyapa pelaku UMKM aja. Tapi Mbak Wida juga terdaftar di itu UMKM ya? Enggak sebenarnya. Enggak. Oh berarti beliau datang ke sini mungkin melihat gitu ya? Iya. Kadang kan kita punya, maksudnya ada binaan dari dinas gitu. Enggak ikut pelatihan apapun Mas. Kami sering datang sih pelatihan dinas, cuman tidak aktif juga. Tapi kami hadir. Ini pada satu titik kami sudah jadi satu tim semua ya. Yang di depan dekorasi, produksi, kami sudah seperti saling tahu produksi bisanya apa, dekorasi bisanya apa, front office. Jadi menyesuaikan. Oh, jadi mereka bisa istilahnya mengambil keputusan. Iya. Ini. Jadi saya selalu koordinasi sama anak-anak bahwa front office itu harus jadi apa ya? Representatif kami. Jadi ketika kami memang nggak sanggup ya bilang aja memang nggak sanggup gitu. Tapi ketika kami sanggup, kami usahakan, itu memang akan kami usahakan. Jadi memang front office itu
yang tahu, oke, misalnya ada pesanan sekian ratus di jam ini, mereka sudah langsung koordinasi dengan bagian produksi. Oh, itu mungkin untuk dihandle, atau ada dekorasi seperti ini, koordinasi dengan bagian dekorasi, oke, ini mungkin dihandle atau tidak, itu akan langsung dikoordinasikan. Kalau front office memang cake custom yang sangat custom itu selalu kembali ke saya dan suami. Oh gitu, nanti di share gitu, ini Betul. Tetapi itu lebih banyak ke cake yang fondant. Karena kalau fondant itu kan memang lebih banyak sentuhan crafting ya, apa sih, kerajinan ya, itu memang tidak di tangan mereka. Tetapi kalau cake dekorasi dengan krim, hampir sebagian besar mereka sudah tahu range harganya. Berarti kalau fondant masih di tangan Mbak Wida sama Mas Sigit ya? Maaf mengganggu waktunya. Monggo. Ini lagi dekor, ini ruang dekorasi. Iya, ini pesanan nih. Iya. Dipajangin di sana itu selalu pesanan atau Hampir kita selalu ready pesanan. aja? Saya ready paling cuma 1-2, tapi itu pun biasanya gini, ada yang pesanan nanti sore itu sudah dijadikan, nanti siang ada yang nembung, diambil dulu, nanti dibikinkan lagi. Oh gitu. Kalau kira-kira ya Mbak, bikin kue tartnya itu berapa lama? Dari bikin kuenya, terus dekornya, dia disajikan gitu? Karena kami berapa lama ya? Kalau kue gondrong itu Ini yang best seller, ini sifon ya? Iya. Ini sifon nih, kamera lihat nih. Dari cake gundul sampai jadi berapa menit, Rin? 5? 10 menit. 10 menit dari 10 gundul menit. di ya seperti ini. Ya. Terus untuk cake-nya sendiri kan tergantung waktunya ya. Iya. Kalau apa bolu, sifon. Kalau sifon lebih lama nggak sih Mbak? Sifon untuk panggangan sendiri sekitar 40 menit ya. 45 menit Itu ya? aja masih harus dibalikin Didinginkan. segala macam ya. Ini masih best seller sifonnya ya? Ya, masih udah salah sifon. Ini apa Kak ini? Red velvet. Red velvet. Kayaknya hari ini pas tahun lalu belum ada ya? Belum. Oh. Belum. Dan ini Yang ada Mbak Wati. Kalau hari ini belum ada. Kali ini diajarin khusus gini Mbak tadi? Ya, datang langsung masuk dekorasi ya kan ini ya? Dekorasi. Iya. Tapi memang passionnya emang udah di kue-kue gitu Mbak? Oh, kalau saya sendiri, saya pribadi nggak nyangka kalau akhirnya akan terjun di bidang ini. Oh gitu. Iya. Pertama kali pegang spatula di sini ya Kak Rini ya? Betul. Ngajarinnya susah nggak Mbak kalau yang orang pertama kali itu? Tidak sebentar tapi tidak susah ya Kak Rini? Iya. Langsung Ya maksudnya untuk bisa jadi 5 menit, 10 menit itu butuh jam terbang memang. Iya. Tapi doable lah. Yang bikin cake-nya ada di bagian produksi. ada di bagian di Ya. atas ya? Nanti naik ke atas. Oke. Jadi ini kita lihat dekornya dulu. Untuk buat kuenya ada di atas, nanti kita jalan-jalan ke atas. Oke. Oh iya, saya mau kenalin ini Mas Sigit. Kenalin dulu Mas. Bisa dibuka bentar Mas, biar tonton mereka. Hai. Ini supportnya Mbak Wida. Halo. Dekornya juga keren-keren. Wes, mantap. Keren-keren, abis 1 tahun nggak ketemu udah melejit. Oke, kita lanjut yuk ke atas. Oke. Kita isi lagi. Permisi ibu-ibu, mau syuting dulu. Wow. Oh ini sudah terpencar karena yang pertama sudah masuk. Halo Bu. Halo. Bikin apa ini? Clean. Oh, ya. Ini pesanan atau memang selalu stok? Selalu stok. Selalu stok ya. Di apa namanya biasanya buat snack box. Masih terima snack box? Snack box gimana ya? Saya menerima, jadi gini, customer datang milih kerdusnya apa, milih barangnya sendiri apa, tapi yang saya ada, saya nggak pernah misalnya saya pengen pesan lemper gitu terus saya punya, itu saya nggak pernah. Oh, jadi misalkan Mbak, kalau instansi kan dia kan mungkin 2 hari sebelumnya mau pesan boxnya di sini, itu terima nggak? Terima. Oh, terima. Jadi dibikinkan ya? Dibikinkan. Di sini juga bikinnya? Ya, ya.
Oh, banyak kue. Mereka pergi belajar sendiri ya? Wah, keren nih alat-alatnya sudah super. Lengkap banget. Lengkap banget. Ini outfitnya 2, ini super. Dulu belajar dari Mbak Ciwi. Ya Dulu Allah. waktu saya cerita karyawan saya satu, Mbak Cia. Baju Nah, masih sampai sekarang. Alhamdulillah, waktu datang di sini, Mbak. Open chiffon. Ini oven chiffon. Oh. Cake. Cake ya? Sponge cake. Ini udah ada gensetnya berarti ya, Mbak? Belum. Nggak takut maksudnya mati pas pada saat Kalau pas lagi mati lampu memang akhirnya kami lari pinjam genset gitu aja sih. Kemarin pinjam genset. Maksudnya di mana? Ada di deket sini. Terus mau memperbaiki misalnya kayak crackling. Crackling kan idealnya pakai oven yang ada kipasnya itu ya, supaya pengembangannya bisa sama semua. Nah itu mau nambah juga sudah nggak punya tempatnya lagi. Pesat banget loh, Mbak. Ini apa sih, Mbak? Ini isiannya crackling. Oh, isian crackling. Apa karyawannya open tracking atau dari satu karyawan lain? Open crackling. Open tracking ya. Tapi kalau ada yang punya temen, saya dengan senang hati sih. Oh gitu. Tapi biasanya open tracking ya. Jadi ya ini temen kamu. Kayaknya udah pada kehabisan temen. Udah bisa tahu. Mbak, di sini udah berapa lama, Mbak? 2 tahun. 2 tahun di 2 sini. tahun menuju 3 ya. Menuju 3. Oh, cepet. Ini dekorasinya request apa? Request ya? Iya. Request bentuknya seperti ini gitu. Kalau sendiri nih harganya berapa kira-kira? Kita 160. 160. Ukuran 18 cm. Diameter berapa? Dalamnya isinya krim keju gitu aja ya? Ini yang ini Rata-rata krim keju. iya, dalamnya krim cheese. Krim keju. 3 ya. Ini ada 3 kue, kita untuk bisa gitu. Kelas pertama atasnya krim cheese, Ini pakai krim sama coklat. Iya. Coklat. Oh, coklat. Iya. Ini ada gelasnya. Ukurannya tuh ada berapa? Oh, ini ganas ya ini? Iya. Ganas itu coklat dicampur dengan whipped cream. Resepnya banyak di internet ya, minta resep ya. Oh, di sini bagian pedasnya. Ibu, menikmati daripada di rumah sepi. Ibunya Masih gitu. oh masih gini. Sambil mengontrol ya, Bu. Ekor sama donat. Oh iya, saya ambil dulu donatnya ya. Iya.
Yang roll cake ya. Iya. Nanti ya Mbak ya, ucapannya diberi Tasya juga. Oke. Saya kasih ke sini. Ada tambahan lain Mbak? Udah. Ada. Udah saya transfer ya. Oh iya. Udah. Ini plastiknya mau dijadikan satu atau dipisah Mbak? Bisa aja deh. Dipisah aja. Nanti bawanya hati-hati, jangan miring ya. Kalau sekiranya nggak langsung dipakai harus masuk kulkas. Jangan miring ya, Mbak Rasa ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih sekali. Semuanya lagi. Rata-rata mereka yang udah bekerja di sini sudah berapa lama, Kak? Karyawan saya memang orang lama-lama ya, di atas 2 tahun ya. Kan itu kan aset ya, betul. Ya karena saya memandang mereka itu bukan hanya karyawan ya. Saya memandang mereka tuh rekan kerja. Saya memandang mereka bahkan lebih dari itu, saya memandang mereka sebagai keluarga. Artinya ya saya memperlakukan mereka selayaknya saya ingin saya diperlakukan ketika saya jadi karyawan. Jadi ya semoga mereka bisa menerima itu sebagai apa ya? Saya menghargai mereka dan saya ya sayang gitu sama mereka. Bahkan ketika ada karyawan keluar itu buat saya kayak kehilangan keluarga gitu loh. Jadi ada 1-2 hari saya pasti akan kayak delek-delek apa ya? Apa sih ya bahasa Indonesia itu? Iya, Delek-delek kayak kehilangan gitu. Iya benar-benar. Kayak nggak habis apa ya? Ya langsung ya tau lah, bisa saya rasain. Terus Mbak pernah nggak di antara karyawan itu pernah ada saling iri, kamu seperti ini, aku seperti ini gitu, pernah nggak sampai terdengar seperti itu? Pastinya pernah ya. Maksudnya gini, kita ketika organisasi itu semakin melebar, pada akhirnya kita akan bertemu semakin banyak karakter, semakin banyak budaya. Tapi saya percaya ketika semuanya dibicarakan dengan baik, kita ajak ngomong, komunikasi dengan baik, bisa diselesaikan dengan Tapi Mbak Wit pernah ya menyelesaikan seperti itu gitu? ya. Pernah, tapi nggak sering ya? Nggak sering. Nggak sering. Biasanya ketika sudah masuk ke dalam tim itu akan berjalan dengan nyaman ya. Tapi awal ketika bergabung ini aja yang tim lama ketika diperbesar harus menerima orang baru itu pasti punya adaptasi yang kayak gitu-gitu. Terus ada syarat khusus nggak rekrutnya? Misalkan harus pendidikan SLTA? Nggak ya? Jadi Yang saya lihat hanya mau belajar, mau teachable dan mau apa ya? Mau tunduk kepada apa ya? Seperti kepada otoritas. Ketika kamu ada di sini, ini di rumah saya, yuk kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, doanya sejahtera bersama. Tapi yuk kita kerjakan dengan, saya punya aturan seperti ini, yuk kita jalankan bersama. kalau boleh tahu ya, biar kita semakin semangat mulai usaha, omset per bulannya berapa nih Mbak? Omset per bulan, saya rata-rata per hari itu sekarang kita di angka 9 ya. jadi sebulan tuh 250 paling sedikit lah. 250 ya? Wow, keren banget ya. Ini udah Juta. Nah, 250 juta. 250 juta. Gimana Kak? Tergiur gak sih? Tergiur banget lah. Awal saya jualan dari sehari
sehari sejuta aja mengeh-mengeh ya. Iya. Sehari sejuta gen maksudnya? Sehari bisa nyampe 1 juta aja sudah mulai dari mana lagi gitu. Oh maksudnya Ordernya. Oh, Ordernya. Ordernya. Jadi awal saya punya admin itu gara-gara ada anak UKSW mau magang untuk di Dapur Wida. Anak UKSW, anak ekonomi mau magang di Dapur Wida. Saya mikir usaha saya masih kecil, mau ngapain di Dapur Wida? Akhirnya dia megang admin. Ternyata itu pengaruh banget ke usaha kami. Kami dari omset yang biasanya naik turun ini mulai stabil di angka 1 juta setiap hari. Kok bisa gitu tuh kenapa Mbak? Karena lebih fast respon. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi itu ya fast respon itu penting. Apalagi yang online. Jadi jangan sampai ninggalin HP ya Mbak. Betul. Kalau sebelum ada punya admin kan saya masih megangin, saya masih motongin keju balok sambil packing, nanti ada jack boy datang saya ngelayanin, habis itu pegang handphone lagi, balas-balas Kelamaan. betul. Kerjaannya juga jadi kelamaan juga ya. Betul. Terus yang di UKSW itu masih di sini atau cuma Hanya magang. hanya magang ya? Oh membantu banget ya. Terus kemudian Mbak Puput masuk, beliaunya juga pegang admin aja. hanya admin. Jadi adminnya itu Kepala toko saya sekarang. Mbak Puput. Iya, halo. Dari awal merintis sekarang udah jadi kepala tokonya. Iya. Jadi udah bisa menentukan harga ya Mbak? Sudah. Menentukan harga. Oh itu biasanya harga dari apa Mbak? Menentukannya. Biasanya kan kalau custom Kalau custom dari konan kita masih tanya sama Mbak Ida, tapi kalau yang selain itu kita udah awal Udah punya. orang yang biasa gitu ya. Iya, gitu. Jadi ada grup ya Mbak? Grup karyawan ya? Ada grup karyawan, ada grup leaders saja. Oh leadernya apa aja Mbak di sini? Leadersnya kepala toko, kepala front office plus dekorasi satu, Oh kepala front office itu front office nyambung dekorasi? sambung dekorasi, sama kepala produksi. Kepala produksi. Produksinya Mbak itu kemarin? Mbak Sofia. Mbak. Bukan. Oh yang tadi. Yang tadi karyawan saya yang pertama dulu itu ini adiknya. Oh ini adiknya. Oh jadi bersaudara Mbak? Oh nggak masalah. Nggak masalah. Sama ada acara kan harus berhenti. Pada Kan berhenti ya akhirnya, tidur gitu. pada akhirnya gimana ya? Jadi kami ada yang Mbak Ciwi dulu yang ngajarin saya malah ada insentif ketika hadir full absensi. Oh iya benar. Nah, pada akhirnya itu menjadi daya tarik tersendiri Oh, iya, ketika iya. mereka memutuskan saya akan ambil masuk atau enggak itu menjadi daya tarik sendiri. Walaupun kami cukup fleksibel ya, artinya gini, misalnya saya harus nggak masuk 3 hari, ada acara yang betul-betul nggak bisa ditinggalkan. Saya memahami itu terjadi. Mereka mau ganti hari itu di bulan depan juga nggak apa-apa. Liburnya sebulan berapa kali Pak? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi ya gantian ya. Ada jadwalnya yang bikin kepala gitu. toko. Jadi nanti kalau misalkan mereka nanti tak itu kerja gitu. Tapi kan yang bagian produksi kan nggak boleh semuanya berhenti. Maksudnya nggak libur kan, tetap harus gantian ya. Kepala tokonya yang gantiin siapa kalau libur? Nggak ada. Jadi udah berjalan ya sih. Iya. Nah kalau kepala tokonya libur nanti yang menentukan harga-harga kalau ada yang pesen gimana? Front office sudah bisa juga. sudah bisa handling. Jadi kami sudah punya kesepakatan apa ya, harga dasar sekian, kemudian ada tambahan apa itu sekian, itu sudah ada kesepakatan. Iya. Ada meeting rutinitas gitu? Ada Mbak? setiap bulan sekali. Sebulan sekali. Di mana? Di rumah saya. Oh di rumah. Setiap sore, pagi, Sore. Jadi setelah pulang kerja gitu ya. Kadang main ke Pelangi Cafe itu saja mereka ke sana. Kalau pas meeting gitu ya. Kalau pas meeting biasanya dibahas apa Mbak? Sebenarnya lebih ke arah kendala. Tapi waktu kami main ke Semarang itu, kami ke Harvest, kami ke Pelangi. Tapi udah nggak bahas apa-apa ya? Nggak bahas apa-apa, saya lebih ke arah dream building aja sih. Mereka jadi tahu, oh Harvest kayak gini, pelayanannya gimana, produknya gimana, melihat dunia luar. Kalau itu kan mereka dibawa semua, berarti ada mobil khusus untuk. Oh, karena yang saya ajak cuma leader. Oh cuma leader aja. nggak semuanya ya? Ya. Betul. Leadernya ada berapa tadi? 3. Kebetulan yang satu nih libur, Mbak. Ini libur. Iya. Oh.
Jadi pasti setiap hari ada libur ya? Pasti tiap hari ada libur. Karena saya Sabtu dan Minggu berharap full tim sih. Sabtu dan Minggu, karena itu paling rame ya. Iya. Kenapa nggak sampai malam mbak buka tokonya? Ada shift mungkin Saya gini, yang jaga toko? sekali lagi prinsip dasar awal karena saya memperlakukan mereka seperti saya kepengen diperlakukannya. Saya menganggap mereka ibu-ibu yang masih punya anak kecil-kecil. Saya kepengen mereka jam 6 sudah di rumah sama anaknya gitu sih. Oh iya iya. Ide dasarnya itu karena saya memperlakukan mereka ibu-ibu yang mereka memang meninggalkan anak-anak karena mencari penghidupan dia, tetapi mereka juga butuh waktu dengan anaknya. Jadi memang saya menempatkan itu seperti saya. Oh saya kayaknya kalau cari kerja pengennya yang bisa masih punya waktu dengan keluarga gitu. Jadi sangat pada orang ya. Jam 6. Oh jam 6. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan owner Dapur Wida. Terima kasih banget Mbak Wida. Terima kasih kedatangannya. Untuk waktunya dan inspirasinya. Bagi kalian yang ada di Kota Salatiga, bisa langsung aja di IG-nya Dapur Wida. Alamatnya di mana Mbak? Jalan Sanden Raya nomor 2, Ruko Pria Patya. Oke, bisa by order via online atau datang langsung dan delivery order ya? Ya, Oke, delivery ordernya lewat Takeaway ya. Jagoy. Oke. Ya, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Terima kasih banget ini oleh-olehnya ya Allah. Terima kasih kunjungannya Mbak Tiwi. Sama-sama Mbak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya Mbak Tiwi karena keren banget dan jadi inspirasi buat kita pelaku usaha. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kedatangannya ditunggu lagi yang Salatiga. Banyak banget. Dadah. Dadah.